gue juga udah tidur, anak-anak juga udah tidur, posisi gue lagi ngasih ASI. Ini mertua masuk nih, mertua masuk, gue pakai piyama atas bawah, pakai piyama, ya namanya capek, ketiduran juga kan, nggak nih kalau belum dikancing nih, si tiba-tiba dia kayak, pertama dia cuman bilang alasan, neng pelan gitu, minta bikinin kopi, tapi karena gue nggak bangun-bangun, mungkin agak nakal, gue ngerasa, tapi gue nggak bangun, sengaja memang nggak bangun, karena pikir gue ini orang mau macem-macem kali ya, gitu. Tiba-tiba nih dari pas begini gue nggak bangun-bangun, dia ke sini ngelus-ngelus pinggiran muka, terus kayak ngerus body gitu, tapi gue pura-pura nggak bangun Kak, gue nggak bangun, tapi gue ngerasain, dan gue tahu itu mertua gue karena gue tahu suaranya. Tidur juga nggak pules kan, gue belum tidur lah sebenarnya, cuma baru merem-merem gitu aja. Nah habis itu pas dia udah ngelus-ngelus, dia keluar. Apanya? Si Dianya keluar. mertua gue keluar nonton TV. Nah gue keluar nih, pengen buang air kecil ke kamar mandi, gue pengen buang air kecil. Terus dia minta, neng tolong bikinin kopi, bapak mau begadang. Ya pak, bikinin lah nih. Gue pikir dia nggak akan berani Kak, karena posisinya kan di situ ada istrinya ya, ada mertua gue yang perempuan, ada anak-anaknya juga, ada cucunya juga, lengkap lah ya. Cuman nggak tahu kenapa dia bisa sampai hilap. Gimana tuh? Gue lagi bikinin kopi, pas kencing itu, sebelum bikinin kopi itu kan gue kencing, buang air kecil, tiba-tiba dia di depan kamar mandi. Nah kan ditutup kamar mandi. Dia kayak orang nungguin begini aja. Dia tanya, lah ngapain pak? Enggak, mau minta bikinin kopi. Iya kan saya bilang tak dulu, sabar, saya mau buang air kecil gitu. Jadi bikinin, bapak tungguin. Ya bapak duduk aja di ruang tamu, nanti juga saya bikinin gitu. Pas gue bikinin kopi, tiba-tiba dia berani meluk. Pertama nyubit ini. Oh gitu. Terus kaget dong? Kaget, sampai gelasnya tuh pecah, tumpah. Karena kopinya udah jadi, gelasnya tuh pecah. Gak ada yang dengar tuh? Gak ada yang dengar, karena jarak kamar sama dapur agak lumayan berjarak, agak jauh. Kenapa katanya jangan grogi gitu kan sama mertua gitu kan, anggap aja bapak sendiri. Bapak ngapain? Udah malam. Tahu nih bapak nggak bisa tidur. Terus ya udah ntar saya bikinin kopi, tungguin aja depan. Gimana ya? Risih ya Kak awal-awalnya. Nah habis itu dia berani megang. Pas megang, ya hasrat juga kali ya, gue juga hasrat juga. Oh gitu. Lunya juga doyan? Iya doyan sih orangnya. Terus pas abis itu dia mulai ngerang, pokoknya semua cara deh, kayak entah dia pemanasan dari mulai atas sampai bawah, sampai dia nyium-nyiumin leher kan, ngejilatin leher, terus sampai ke para dia pegang sampai. Pertama pas dia mau ke bawah, gue nih bang ngapain sih, risih nggak usah kayak gitu malu ntar ada ibu gitu kan. Terus ntar ada anaknya juga perbangun, terus cucu perbangun gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa nih bapak lagi pengen, posisi apa hujan di sana, habis hujan jadi adem. Terus lah emang gak dikasih sama ibu? Enggak, ibu lagi dia bilang lagi PMS. Terus gue bilang, nah ibunya udah tua masih PMS? iya masih. Enggak menopause? Enggak, ibunya itu baru 40-an. Baru 40-an. Terus mens gitu kan, PMS. Dia bilang gitu, maunya sama kamu aja gitu kan, di Jember gitu. Apa itu? Jijik. Aku bilang gitu, di Jember dalam arti najis, udah tua gitu, pikirannya masih begitu guys. Katanya lu pengen awalnya najis. Awalnya najis, tapi karena dia ngegrep, pegang-pegang ke bawah, terus sampai masuk tuh jari kan ke situ. Iya, pengen teriak kan, tapi kalau teriak nanti jadi kasus. Itu di mana, di kamar atau di mana? Di dapur. Di dapur kan, di dapur terbuka banget, emang nggak ada yang lihat satupun? Nggak ada, karena posisinya
kita cuma sekeluarga doang dan itu udah tengah malam banget sekitar Udah pada tidur. udah pada tidur juga kan, posisi habis hujan pules. Dia nyolok ke, ya perempuan nggak mungkin kan kalau nggak becek kan namanya di Nggak ditepis tuh, maksudnya pas dia ini nggak apaan sih itu nggak diam aja. dia pasrah Kak, aku pasrah Oh, karena gue kayak ngerasa ih kok enak gitu, tapi dia tampilannya seperti apa sih mertua lo itu? tuh gendut, pendek, dia udah bapak-bapak tapi nggak tua-tua banget, tapi masih jalannya masih gagah, jadi dia nggak kayak yang letoy gitu, enggak. Dan pikiran gue gini ya, kalau orang gendut itu belalainya itu pasti kecil mengkerut, dia ngumpet Berarti nggak enak dong, kata lo iya, enak. pas dimasukinnya tuh gue ngerasa nggak enak, tapi dia mancingnya enak Kak, Oh, pemanasannya tuh enak. dia gendut, berarti nggak pernah olahraga dong. Gendut, nggak pernah olahraga Kak, gendut. Nah pas abis begitu, Terus kenapa lu mau? ih, Udah gimana sih gendut, Kak, tua lagi. namanya namanya gue juga ada rasa Penasaran. kepengen, karena suami gue itu dipancing ya, entah dia banyak pikiran atau apa ya, kadang kan kalau lagi tidur ya udah bangun tuh letoy lagi, Oh, capek Kak stres guenya, kali dia. iya, jadi capek, Cari duit, mencari nafkah. malas enggak udah letoy Mm-mm. gitu. Nah habis itu pas itu mertua gue nih main Tapi kan. nggak letoy dia, punya dia walaupun kecil. Nggak letoy tapi kecil. Mm-mm. Nah pas masukin, gue kayak ngerasa beda kan ya sama adanya ini, adanya suami gue. Gede itu ya. Kan kalau dimasukin sama adanya suami gue kan mentok ya. Kalau dia enggak, kayak cuma setengahnya gitu. Enggak mentok ya. Dalam hati gue ngomong, kok nggak mentok Nyesel ya? dong. Dia belum keluar, Mm. udah Pak mau buang air besar, mau ke kamar mandi, belum keluar Neng. Udah keluarin aja sendiri, diapain gitu, kocoknya diapain kek. Jadi nggak lama tuh. Enggak lama. Orang awal mancingnya enak, nah pas mainnya nggak enak. Ngedrop ya. Iya, jadi gue kayak mikir, enggak udah. Posisi apa emang waktu itu? Kayak posisi gue ngebelakangin dia. Ini meja dapur. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus belum keluar Neng, enggak gitu. Jemur udah, jijik udah. Terus ayo Neng katanya, dikit lagi nih, udah lanjutin aja sendiri. Kenapa nggak di kamar mandi lu? Berani banget di dapur. Udah Pulang tanggung. mancingnya udah di situ Kak. Jadi kalau mau pindah kayaknya nggak enak. Nanti nggak becek kok. Udah habis itu udah tuh. Dianya nggak keluar. Nggak keluar. Lu juga nggak sempet keluar. Itu sempet kayak marah. Dianya. Gue tuh didiemin Kak. Kecewa dong dia. Ngeliat gue nih kayak ngeliat musuh. Kentang lah dia ya. Kayak cemberut aja. Terus gak ngasih jajan Kak, tumben gak ngasih jajan anak gue. Terus biasanya gue pengen apa diturutin, enggak, gue disuruh pulang Kak. Udah pulang aja katanya, pesenin travel gitu. Dia ngomong kan ke anak suami gue, udah pulang aja Mas gitu kan, manggil suami gue kan Mas. Kok nggak ada angin nggak ada hujan suruh pulang, nggak Iya, curiga tuh terus suami. kata suami gue gini, lah kenapa Pak? Enggak, udah katanya kesian bocah, katanya takutnya sakit di sini gitu, anak lu gitu kan. Karena anak-anak gue itu nggak cocok sama suasana kampung kan, suasana biasa panas, kesana Dingin. suasana gunung, sakit. Udah pulang deh tuh. Nah pas ketahuannya sama suami gue, pas sampai sana tuh yang ketahuan itu yang gue sama adeknya. Oh, gimana? Adanya di sana di kampung atau Adeknya ikut pulang. ikut pulang? Cuman adeknya tuh bawa motor. Jadi adek ipar gue sama mertua gue yang cowok ini bawa motor, gue, suami gue, anak-anak sama mertua gue yang cewek ini naik travel. Nyampe sana, chat lupa gue hapus. Karena nggak biasa-biasanya Kak, dia meriksa handphone gue. Wah, jorok berarti lu mainnya ya. Dan bodohnya itu, gue nggak ngapus chat. Aduh, tahuan dong. Gue lagi di kamar mandi, namanya baru nyampe, baru pulang. Gue mandi, handphone gue taruh di meja. Nih anak-anak nih lagi main lah di luar gitu kan. Terus dia baca chat, nama adeknya itu kan gue samarin. Siapa namanya? Kayak gue samarin gak jelas gitu, tapi chatnya jorok semua. Oh, lu save-nya gak jelas. Nah karena adek gue ini pinter, ke gue pakai WA bisnis, ke keluarganya pakai WA biasa. Jadi dia pakai 2 nomor, 2 WA. Gak jelas. Nah pas dicari,
pinternya dia itu kok kayak aku nih, gue nih nyebut nama adik iparnya kayak ini gitu, kayak Oh, di dalam chat itu. Ri gitu, Mm-mm. pakai nama samaran kan. Mm-mm. Gue panggil, awalnya gue pikir suami gue nggak peka kak. Mm-mm. Nah pas banget dia, gue tuh awalnya nggak tahu kalau dia mancing. Mm-mm. Adeknya disuruh ke rumah. Jadi dia pas udah tahu nggak ngelabrak lu, dia Nggak, pura-pura. dia pura-pura nggak tahu. Adeknya nih ke rumah, entah itu dia sengaja mancing mau ngejebak atau gimana. Nah dia nomor handphone yang di gue yang ketahuan itu disalin di handphone dia, di copy, disimpan, di save kan. Terus Kan dia tahu dong nomor adenya, pasti tahu. yang dia Oh, tahu, tapi WA bisnis itu ya, beda nomor ya. yang dia tahu itu biasa. Terus habis itu? Dia tuh nyium bau-bau aku sama adenya itu karena posisinya itu pernah kepergok waktu adenya itu ke rumah. Terus kata dia, curiganya tuh katanya adenya tuh ngeliatin aku, terus kayak mau nih ngobrolnya, fokusnya matanya nih Oh, ke gue. gestur. Dari gestur udah ketebak. Dari mimik wajah juga katanya ngeliatin gue, terus dari cara dia ngomong juga katanya ngeliatin gue terus. Jadi curiga tuh di situ. Nah terus apalagi adeknya ini pernah ngomong sama abangnya, katanya dulu tuh gue seneng gitu sama bini lu gitu, dia cerita, cuman lu duluan katanya yang dapet gitu. Terus sampai di miss call pakai nomor suami gue, Bunyi. pas banget dia di situ. Nah adek gue alasannya, ya mas dapat tarikan enggak, gue lihat gitu. Terus kata gue, lu apaan sih ya, HP orang lu lihat? Enggak, gue ada curiga nih kan, nyium busuk gitu. Terus? Lah apaan lu gitu kan. Terus? Kata adik gue nih, kata diper gue, lah apaan sih mas, privacy lah, ngapain liat-liat HP gitu kan. Enggak, ini kok gue miss call orang masuknya ke lu, nggak mungkin katanya. Gue tahu katanya bunyi Grab lu seperti apa tuh gue tahu. Terus coba lihat dulu gitu. Enggak mas katanya, bukan apa-apa gitu kan. Sampai berantem di rumah. Berantemnya sih nggak yang sampai Akhirnya kebuka gak tuh HP-nya? kebuka. Oh jadi selama ini lu begini udah berapa kali katanya ngelakuin hubungan gitu kan. Akhirnya berantem, kecot. Terus gue bilang, harusnya lu sadar dong kenapa gue bisa sampai sehilaf itu. Lu nih jadi suami nih keras dan lu kasar. Lu Keras, kasar, jalan pulang. keras, kasar, jangan pulang, dan dia seenaknya kak kalau ngasih uang belanja. Jadi dia gajian kayak ngasih uang jajan SD itu sehari 50. Berarti keras, kasar, jalan pulang, pelit. Sehari 50 tuh giliran itu nanya, duit habis kemana? Oh gitu. Ya kesel lah, udah dikasih dikit, ditanyain pula, mendingan gak usah dikasih Terus sekalian. giliran sekalinya pulang minta nangkring, minta naik, itu ngomongnya nih, gue bawa duit nih katanya gitu, tapi pakai dulu ya gitu. Maksudnya gue suruh nyampur badan dulu sama dia gitu kan, gue suruh ngas dulu sama dia. Terus gue bilang, lu pikir emang gue terus ya enggak lah nih, gue ada duit nih, lu kan butuh duit gitu. Jadi ini dia kayak nganggap gue ini kayak Elsie, Cewek-cewek panggilan. itu kurang ajar tuh di situ tuh. Terus udah tuh pas itu dia kesel sama adenya. Lu nya nggak nggak dimaki, nggak ditampar, nggak ditabok lo? Enggak, dia yang dicecer adenya. Karena dia tahu dulu adenya tuh memang suka sama gue. Jadi seolah-olah nih hubungan gue sama suami gue retak gara-gara dia. Gitu. Terus? Nah habis itu gue bilang, udah kalau misalnya lu begini mah gue mendingan udah, gue minta cerai gitu. Kata kan. siapa? Kata gue Itu enggak. lu ngomong dengan setulus hati apa lu karena emosi atau gimana? Udah setulus hati kak, karena gue pernah di KDRT parah itu pas bulan September. Tapi lu diem aja. Diem aja. Gue di Kenapa lu KDRT, diem aja? karena gue mikirnya gini, namanya rumah tangga itu pasti ada Hilang. gitu kan. Maafin. Gue KDRT itu dicekek di tembok, disenderin tembok, meskipun badan dia kecil tapi kan tenaga Iya, laki-laki laki. gede kan kak. Lu nggak mati lo. Ya hampir. Kalau itu kan Kak. bahaya loh, cekek Dan gitu. Bisa bodohnya ngilangin nyawa itu orang. di depan anak gue lagi tidur. Oh ya? Udah gue nangis, mama jangan bunuh ayah, ayah jangan bunuh mama, ntar mama mati ayah, ntar mama mati gitu. Kenapa nggak lu langsung ini aja, laporin dia? Enggak, karena pasti gue mikir gini, kalau gue laporin nanti anak-anak gak dapet nafkah gitu kan. Nah habis Terus dia sekali melakukan itu, udah berapa kali? udah sering
Kalau masalah KDRT, dari dia cara membangunkan di saat gue tidur pakai kaki, Pernah diapain aja terparah selain dicekik? ditendang. Jadi gue berusaha untuk minta maaf, memperbaiki ya, karena gue mikir ya udahlah, rumah tangga, masa apalagi pasti ada anak, gue nggak mau kayak misalnya kita cerai sia-sia gitu loh. Dia duduk Kak, posisi gue di sini nih, gue jongkok minta maaf, gue sungkem sama kaki dia. Ini kaki kanan nendang tumit, Oh, sampai tumit, sampai parah rahang dong gue itu. geser, parah Kak, sampai rahang gue geser. Dan itu kejadiannya itu tanggal 11 September, pas banget gue ini kan hari Rabu ya, Rabu September kemarin atau tahun? 2022. Oh, 2 tahun lalu. Gue ini kan maghribnya itu, habis sisanya itu gue mau ngadain pengajian karena anak-anak juga habis ulang tahun, minta di nanggap pengajian hadroh. Nah habis itu gue jam 2 pagi itu berantem, gue dicekek, ditonjok, terus ditarik, Keluar darah. ditarik, Wah, itu mah dijedotin. parah dong. Parah Kak, entah apa dia Keluarga kesetanan tahu? apa gimana. Pertama nggak tahu, aku nggak berani ngomong, karena kalau ngomong nanti gede urusannya, nanti kerana hukum. Posisi orang tua juga lagi sakit, jadi gue cuma cerita sama saudara gue, kakak sepupu gue. Dia habis ngelakuin itu, handphone dibawa dua-duanya, Dan handphone siapa? handphone gue sama handphone dia. Supaya ngilangin bukti. Itu dibawa sama dia ke rumah orang tuanya dia. Oh. Nah dia ke rumah orang tuanya dia, gue ke rumah kakak sepupu gue. Gue nggak berani ngeluh Kak, gue cuma ngeluh sama saudara gue. Gimana nih Mbak, gini lah, laporin gitu sama bapak lo gitu kan. Itu udah, ini lu bagus nggak mati lu gitu kan. Anak-anak udah nangis aja di rumah. Gue bilang, ini mbak masalahnya kalau misalnya nanti ngebatalin, kasihan juga udah ngundang, nanti aja dah kalau acara udah selesai. Dia tuh nggak aktif Kak, nomor handphone nggak aktif. Menghilang. Dia pasang nih di status WA, Apa tuh? ngomong kayak foto gue nih diposting, Apa itu? istri nggak tahu diri katanya, nggak bersyukur. Nah terus gue bilang, lu nggak bersyukur apa, gue dikasih 50.000 sehari aja gue nggak ngeluh gitu kan. Pokoknya nggak balas-balas nih. Nah dia pulang sore, minta diambilin makan, gue ambilin tuh makan. Lah ya, abis kejadian berantem itu dia masih ada pulang. Masih dia pulang Kak. Handphone dibalikin. Enggak, handphone tetap di dia. Karena dibanting juga kan. Handphone kan ada 3. Handphone gue 2, handphone dia 1. Handphone dua-duanya dibanting sama dia. Nah habis itu Itu kalau lu lapor bisa, laporannya bisa 2. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT sama pengerusakan barang-barang. 2 pasal masuk langsung itu. Kalau lu laporin bisa langsung dijemput itu. habis itu dia pulang nyendok nasi. Mau gue tuh kalau misalnya nggak habis atau apa ya, sekira-kiranya yang dia habis aja, maksudnya dikira-kira lah ngambilnya, jangan prok-prok ngambil sepiring. Nggak habis, entah kenapa dia gigit apa, dilepehin ke piring itu, gue disuruh makan lepehannya. Itu karena dia kesel atau gimana? Mungkin karena hawa kesel juga atau ya, Nah, terus gimana? Nggak gue makan Kak, sampai kakak gue bilang, buang. Emang lu nanti suruh makan lepehan orang. Itu depan kakak lo? Iya. Karena kesel. Terus ngapain dia balik? Dia balik ngomong sama bapak gue, tapi dia nggak bilang kalau dia habis KDRT. Dia bilang katanya, Cuma bilang selingkuh doang. dia bilang katanya gue begini. Itu sebelum kejadian Selingkuh. ketahuan selingkuh. Selingkuh. Karena Belum ya, masih KDRT ya. karena selingkuhnya itu kan After itu ya. 2021 ya. Oke. Gue udah main itu 2021. Nah terus habis itu dia ke bapak gue bilang, ke saudara-saudara gue. Terus malamnya setelah pengajian gue dikumpulin, dirundingin gimana. Ya, karena dia Dengan maksudnya alasan apa dia bilang mau ini? nggak tahu Kak, tiba-tiba dia bilang begitu, tapi dia nggak bilang kalau habis KDRT. Dia cuman bilang kayak, ini gimana Pak gitu, anaknya begini gitu. Dia nyeritain kejelekan gue, tapi gue nggak tahu dia cerita apa. Karena bapak juga nggak cerita. Terus dikumpulin kan bapak gue, terus saksi waktu gue nikah, saudara, terus ada ustadz lah, bisa dibilang ustadz ya, ngumpul di situ. Abis itu nanya gimana, terus gue jawab udah nggak mau. Gue nggak pakai basa-basi lagi Kak, gue udah nggak mau gitu kan. Saya udah nggak mau, saya udah takut, karena dia udah ngeluarin ancaman kalau dia mau aku. Di WA? Iya di WA.
Ini kalau misalnya nggak ada anak-anak udah gue matiin lu gitu. Nah terus sampai akhirnya dikumpulin. Gue bilang udah gue nggak mau, tapi dia bilang perbaikin lagi bun, perbaikin lagi gitu. Kata siapa? Kata suami gue, perbaikin lagi, kita ingat anak-anak ini. Udah tuh perbaikin lagi, tapi Lu kenapa nggak bongkar KDRT-nya di situ? iya di situ saat itu aku bongkar, gue bongkar gini, dia galak, suka main tangan. Nah terus diancam sama bapakku kan, dibilang gini, lu katanya gue aja nggak berani main tangan, posisinya kan gue tunggal ya kak, anak satu-satunya. Kalau lu malah main tangan gitu, awas ya perjanjiannya, sumpah lu katanya, kalau lu katanya sampai main tangan urusannya sama gue, digituin sama bapak. Habis itu dia udah minta maaf, udah nih gue kasih satu kesempatan, entah dia psik atau apa ya kak, tidur malam dia masih mepet-mepet minta berhubungan badan. Posisi gue lagi ngerasain badan gak enak habis digebugin, muka masih pada bonyok, masih pada memar, ini tulang rahang juga geser, kepala sakit, meriang, namanya habis digebugin pasti meriang ya kak, demam. Dia masih bisa berhubungan badan kak, masih pengen berhubungan badan, masih ngegesek. Terus lu apain? Gue bilang apaan sih lo, udah gue udah gak ada hasrat, sono kita nambah momongan satu lagi, ih najis. Gitu Jember. Gitu. Terus Dia marah lagi? marah, lu katanya udah ada cowok lain, kegoda lu katanya sama cowok lain. Gue nggak mau gitu kan, gue nggak mau. Nah habis itu gue bilang udah gue mau cerai aja gitu kan. Habis itu udah tuh yang masalah itu udah tuh gue maafin sampai jadi akhirnya kagak jadi cerai. di 2022 pas Agustus. Tapi mengulah lagi setelah itu? Terus kak, karena kalau kata saudara gue, kalau orang udah sekali KDRT dia nerus, nggak bakal bisa berhenti. buat Terus dia nambah, alhamdulillahnya Allah sayang kak. Gimana tuh? Gue dikasih PMS deres banget, kayak orang pendarahan kak. PMS udah selama berapa lama? Seminggu lebih. Terus? Hampir 2 minggu. Itu yang bikin dia nggak bisa berhubungan sama lo gitu? Terus? Ya gue PMS gitu. Terus paginya dia kerja, masih gue siapin bekal. Dia sampai mohon-mohon, udah katanya visum aja, katanya masukin gue aja, katanya kasih, yang penting gue gak mau cerai sama lu, jangan sampai lu cerain gue, jangan sampai lu tinggalin gue gitu. Kalau lu ninggalin gue katanya nanti lu lihat nanti apa yang gue lakuin, ngancam. Pokoknya ngancem, neror lah segala macem. Nah habis itu udah tuh, karena gue ngasih dia kesempatan, gue juga takut dia apa-apain. Gue kasih dia kesempatan sampai akhirnya gue ngejalanin rumah tangga gak ada hasrat dan gak ada perasaan apapun. Baru lalu selingkuh sama diper gue kan. Jadi mulai dari situ. Terus? Nah habis itu September lagi ketemunya, setahun kan jaraknya berarti. Dia KDRT lagi kak. Karena yang kedua ini? Karena dia itu waktu itu dia itu kan gak masuk kerja, dia ngikut saudara gue. Tapi dia pengen gak masuk kerja. Maksud gue, lu aja yang izin langsung, karena kan gue nggak tahu lu nggak masuk kenapa. Nah, gue nggak mau. Lu yang ngomong. Ini perut gue